Cobalah lebih bijaksana menjadi orang tua. Persiapkan mereka untuk memahami sedini mungkin hukum karma, sehingga mereka pun tahu dengan pasti bahwa apapun yang datang pada diri mereka adalah karma yang mereka tanam pada kehidupan saat lalu, dan mereka belajar untuk menerima proses hidup ini apa adanya. Tetapi tidak cukup hanya menerima hidup ini, ajaklah mereka untuk menciptakan hidup yang lebih baik dengan menyadari, menanam karma baik untuk kualitas hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang. Salam cinta penuh kedamaian. Bersama saya, Bunda Arsaningsih, kita akan melakukan perenungan jiwa pada hari ini, dan saya sudah memilihkan topik yang tentunya akan membuat kita semua sebagai orang tua akan menjadi lebih memahami proses yang terjadi pada anak-anak kita. Jadi topik hari ini berhubungan dengan bahwa anak-anak kita mempunyai karma yang mereka bawa dari lahir, yang masing-masing tentunya berbeda dengan yang lainnya. Nah, selama ini kita mempunyai anak-anak dan kita berupaya menjadi orang tua yang bijaksana untuk mereka. Bahkan kadangkala kita menjadi overprotective terhadap anak kita, saking cintanya. Ya, kita ingin semua anak-anak kita menjadi lebih baik, mereka mendapatkan hidup yang damai, bahagia, penuh dengan materi, dan kita pun berupaya untuk menyiapkan itu semua. Tapi kadangkala pula kita bertemu dengan anak-anak yang susah sekali kita beritahu. Padahal kita tahu kalau seandainya mereka berbuat hal ini, pasti nanti hasilnya akan buruk. Mengapa kita memahaminya? Karena kita sudah banyak makan garam, makan asam garam. Kita sudah berpengalaman dengan hal itu, sehingga kita pun berupaya mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang kita pahami, menghindarkan mereka dari hal-hal buruk nantinya. Tapi mereka selalu merasa sok pintar. Mereka merasa, saya sudah tahu itu, saya tidak perlu. Karena kalau malah kita dibilang, wah mama ini kuno, bapak ini kuno. Ya mungkin itulah yang memang terjadi dalam hidup kita. Karena perbedaan usia kita dan tentunya proses pendewasaan kita dahulu dengan anak-anak saat ini pun berbeda. Nah, disinilah kita akan berbenturan. Kadangkala kita menjadi orang tua, menjadi cemas, takut dengan apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Bagaimana kita mensikapi ini semua, sehingga hidup kita tidak hanya dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kemudian kegelisahan, galau, karena semua berawal dari anak-anak yang kita cintai. Nah, disinilah saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan lebih dalam lagi yang berhubungan dengan hukum karma. Kita semua memahami proses hukum karma, tetapi banyak yang tidak paham dengan benar hukum karma ini. Jadi banyak orang yang mengatakan, wah pantas dah mereka mendapatkan hal ini karena kakek mereka dulu juga seperti itu dan sekarang cucunya lah yang mendapat akibat. Apakah ini benar sebagai hukum karma? Ternyata bukan seperti itu. Jadi proses kita memahami hukum karma ini harus kita
kita benar-benar pahami lebih dalam bahwa hukum karma ini tergantung pada diri pribadi seseorang, bukan karena orang lain, bukan karena sang kakek yang menanam karma yang buruk, maka cucunya mendapatkan hal yang buruk. Tidak demikian. Karma berlaku sangat tepat pada orang yang tepat, dengan kondisi yang tepat, dengan masalah yang tepat. Jadi tidak mungkin apa yang ditanam oleh orang lain akan dituai oleh diri kita atau dituai oleh anak-anak kita. Cobalah memahami hal ini, maka kita akan melihat bahwa setiap orang mempunyai proses karmanya masing-masing. Sesuai dengan apa yang dia tanam, maka itulah yang dia tuai. Dan kita pun akan melihat pada anak-anak kita. Bahkan kalau orang tua bilang, pisang satu tundun, ya pisang satu buah pisang ini yang banyak ini tidak pernah sama. Ya, kualitasnya tentu tidak sama. Begitu juga anak-anak kita. Misalkan kita punya 4 orang anak, mereka pun mempunyai karma yang berbeda-beda. Ada yang bisa diberitahu, ada yang keras kepala, ada yang cuek, dan banyak hal. Nah, sekarang kita coba mengamati mereka satu persatu dan membuat kita lebih dalam lagi mengerti proses hukum karma. Seseorang yang mempunyai karakter yang baik, kita akan temukan anak-anak yang kadang-kala kita melihatnya umurnya masih kecil, tapi mereka sok tua, bicaranya kelihatannya bijaksana. Jadi ini sesuatu yang wow, mengapa anak-anak yang kecil tapi mereka mempunyai pemikiran yang dewasa? Tentu kita akan kaget mendengarnya. Bahkan kita tidak mengarahkan mereka untuk berbuat baik, tapi secara otomatis mereka sudah melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Inilah yang perlu kita amati. Mengapa itu bisa terjadi? Kalau kita hanya berpikir saat ini, mungkin kita pikir, wow, mungkin gizinya bagus sehingga mereka cerdas. Tapi ternyata tidak demikian, Bapak Ibu semua. Karakter dibawa dari proses kehidupan masa lalu. Seandainya pada kehidupan masa lalu, jiwa anak kita ini sudah bertumbuh secara spiritual, mereka sudah belajar pada kehidupan yang dulu, maka karakter yang mereka bawa pada kehidupan saat ini cenderung lebih baik. Mereka di kehidupan yang dulu sudah berlatih kesabaran, sehingga kehidupan saat ini mereka juga menjadi lebih sabar, lebih toleransi dengan orang lain, mau menerima apa adanya, dan semuanya memang jauh lebih baik. Itu tandanya bahwa karma yang ditanam oleh anak kita pada kehidupan yang dulu baik, sehingga hidup mereka saat ini pun tanpa kita mengarahkan dengan keras, mereka sudah akan mengarah dan mendapatkan hal-hal yang baik pada hidup mereka saat ini. Mungkin itu tidak membuat kita khawatir. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang kita lihat mempunyai karakter yang buruk? Tidak sedikit anak-anak yang mempunyai karakter yang buruk. Bahkan mereka berani melawan orang tuanya. Kita pun dilawannya. Mereka mempunyai karakter yang keras. Mereka ingin segalanya serba cepat. Semua harus mengikuti keinginannya. Maka kalau kita melihat hal yang demikian, apa sih sebenarnya yang terjadi? Maka dengan pemahaman hukum karma ini, kita pun akan tahu, oh, ternyata anak kita pada kehidupan yang terdahulu, mereka menanam hal-hal yang buruk. Mereka belum belajar, jiwanya masih muda. Keinginan mereka hanyalah untuk orientasi pada fisik belaka. Mereka belum memikirkan bagaimana proses-proses pengendalian pikiran, perasaan,
emosi. Sehingga saat ini pun emosi mereka masih meledak-meledak, keinginan mereka masih banyak, mereka menjadi ego, sombong, dan banyak hal. Nah, ketika kita memahami hal ini, atau ketika kita melihat anak kita dengan kualitas yang demikian, maka kita pun kadangkala sampai mengelus dada. Waduh, saya kecewa dengan anak saya. Atau saya merasa bersalah, saya tidak mampu mendidik mereka. Karena karakter mereka yang buruk, atau beberapa orang menjadi malu dengan apa yang dilakukan anak mereka. Nah, disinilah kita perlu memahami lebih dalam hukum karma ini. Ketika karakter mereka tidak baik pada kehidupan saat ini, berarti di kehidupan yang terdahulu, apa yang mereka tanam tidaklah baik. Sehingga mereka harus menuai hal yang buruk saat ini, dan kita pun terkait dengan karma-karma buruk yang telah mereka lakukan. Ya, ini cobalah untuk memahami mengapa mereka harus terlahir menjadi anak-anak kita. Mengapa kita harus mendapatkan masalah dari anak-anak kita. Itu pun karena berhubungan dengan hukum karma. Begitu juga ketika kita mendapatkan hal yang baik dari anak-anak kita, berarti dulu pun kita menanam hal yang baik kepada mereka, sehingga mereka terlahir menjadi anak-anak yang baik bagi hidup kita saat ini. Supaya kita mampu menjalani hidup kita dengan penuh kedamaian, supaya kita membuat hidup kita damai, tentram, maka kita harus mengamati ini lebih dalam lagi. Bahwa proses hidup kita ini bukan hanya untuk hidup kita saat ini saja, tapi ini pun berhubungan dengan kehidupan kita di masa lalu. Lepaskan keterikatan kita kepada anak kita. Pahamilah mengapa mereka mempunyai kondisi seperti saat ini. Jadi kita sudah ada dua bayangan. Seandainya hidup saat ini menjadi baik dengan karakter mereka yang baik, berarti mereka menanam hal yang baik pada kehidupan saat lalu. Tetapi ketika saat ini kita mendapatkan hal yang buruk, berarti mereka belum cukup belajar di kehidupan yang lalu. Ya, setelah kita tadi memahami bahwa anak-anak mempunyai karma yang mereka bawa di kehidupan yang terdahulu, tentunya kita juga ingin apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua agar anak-anak saya dapat menjalani hidup saat ini dengan lebih baik lagi. Nah, karma ini apapun yang ditanam dahulu memang harus diterima. Tetapi tidak cukup hanya itu saja. Pada hidup saat ini pun kita harus menanam karma yang lebih baik sehingga kita bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi, terutama untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk dapat membuat mereka, anak-anak kita, menjadi lebih baik? Berikanlah pemahaman hukum karma ini sejak dini. Ajak mereka memahami hukum karma. Dari kecil kita akan bisa memberitahu mereka bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, kita akan menuai hal yang buruk pula. Arahkan mereka memilah hal yang baik dan hal buruk, dan berikan mereka arahan agar mereka mengambil tindakan yang baik-baik dan menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Karena biasanya anak kecil akan mudah kita berikan, arahkan daripada mereka yang sudah dewasa.
Karena mereka pasti akan lebih polos lagi menerima, dan memahami ini akan jauh lebih mudah. Nah, kita tidak akan membiarkan anak kita melakukan hal yang buruk tentunya. Dan kita ingin anak kita melakukan hal yang baik, berprestasi di sekolah, menjadi anak yang suputra, sehingga semua keluarga menjadi bangga akan diri mereka. Jadi sebagai orang tua yang bijaksana, mulailah dari dini mengarahkan mereka untuk memahami hukum karma. Ya, kita akan belajar mengenai hukum karma ini. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kita tuai. Jadi sederhana saja, ajalah mereka untuk berbagi. Misalkan mereka masih kecil, mereka punya kue, ajak mereka untuk berbagi dengan saudara. Maka itu akan terekam sangat dalam benak mereka. Mereka pun akan terbiasa untuk berbagi kelak. Dan arahkan mereka juga untuk mulai berpikiran positif. Jangan biarkan mereka berpikiran buruk terhadap orang lain. Peringatkan mereka, ayo, tidak boleh berpikiran negatif. Harus berpikiran yang positif. Karena ketika engkau berpikiran positif, hidupmu akan menjadi positif juga. Tumbuhkan semangat pada mereka. Jangan biarkan menjadi orang yang pesimis, tapi arahkan mereka untuk menjadi optimis, sehingga hidup ini menjadi lebih baik lagi. Nah, itu kalau kita hendak mengarahkan anak kita menjadi lebih baik. Dan tentunya apapun yang mereka tanam pada kehidupan dulu tidak bisa mereka pungkiri di kehidupan saat ini. Ketika mereka mendapatkan hal yang buruk dari proses hidup mereka, karena dulu dia menanam buruk, maka sebagai orang tua, kita pun akan merasa sedih, akan merasa kecewa mungkin. Tetapi berupayalah untuk tegar dan tidak terikat dengan apapun yang didapatkan oleh anak kita. Bahkan kuatkan mereka untuk menghadapi semua masalah. Sadarilah bahwa masalah yang muncul ini merupakan karma yang harus mereka dapatkan. Jika kita memahami hal ini, maka kita pun akan bisa menerima, oh iya, memang itulah yang mereka tanam. Dan inilah yang harus mereka tuai, harus mereka dapatkan dalam hidup ini. Ajarilah mereka untuk menghadapi masalah dengan baik. Ajarilah mereka untuk mensikapi karma buruk yang datang pada dirinya dengan tetap optimis dan yakin bahwa semua akan berlalu. Dan ajari pula mereka untuk bertanggung jawab dalam hidup mereka. Sehingga dengan hal ini mereka akan belajar menjadi lebih dewasa lagi. Ya, Bapak Ibu semuanya, coba amati satu persatu dan syukurilah bahwa ketika kita memahami hukum karma ini, kecemasan, ketakutan ini akan sirna dan kita menjadi lebih yakin bahwa saya harus membantu anak saya. Saya harus membantu mereka bangkit dari karma-karma yang mereka dapatkan dari masa lalu. Dan kita pun tentunya lebih bersemangat lagi, bukan menjadi sedih, menderita atas hal buruk yang harus kita terima dari anak-anak kita, maupun yang harus diterima oleh anak-anak kita. Jadi suatu pelajaran yang penting. Karena selama ini tidak banyak orang yang memahami proses ini, sehingga mereka menjadi menderita karena hal ini. Berupayalah untuk menerima kondisi mereka
Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini bukan karena hukum karma, bahwa semua ini memang harus kita terima. Tetapi sejak dini, ajarkan hukum karma kepada mereka, sehingga mereka dapat menciptakan kualitas hidup yang lebih baik sesuai dengan apa yang mereka tanam. Seseorang yang memahami hukum karma dengan benar, mereka tidak akan pernah takut, tidak akan pernah cemas akan masa yang akan datang, karena dia yakin ketika saat ini kita menanam hal yang baik, maka kita pun akan mendapatkan hal yang baik pula pada hidup kita kelak. Walaupun kita tidak bisa memungkiri karma yang datang dan saat ini kita menderita, tetapi penderitaan itu adalah pikiran kita saja. Seandainya kita yakin bahwa kita mampu melewati ini semua, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, inilah renungan kita hari ini. Cobalah lebih bijaksana menjadi orang tua. Persiapkan mereka untuk memahami sedini mungkin hukum karma, sehingga mereka pun tahu dengan pasti bahwa apapun yang datang pada diri mereka adalah karma yang mereka tanam pada kehidupan saat lalu, dan mereka belajar untuk menerima proses hidup ini apa adanya. Tetapi tidak cukup hanya menerima hidup ini, ajaklah mereka untuk menciptakan hidup yang lebih baik dengan menyadari menanam karma baik untuk kualitas hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang. Ya, cobalah untuk merenungkan hal ini, luangkan waktu, dan amatilah yang terjadi pada anak-anak kita. Jadilah orang tua yang bijaksana dengan penuh kesadaran menerima mereka apa adanya. Ya, inilah renungan kita hari ini. Sebagai orang tua, maka ini adalah suatu masalah yang seringkali mengganjal di dalam diri kita. Karena semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk hidup mereka. Maka dengan memahami hukum karma, kita akan memberikan yang terbaik pada mereka. Bapak Ibu semuanya, bersyukur hari ini kita memahami hukum karma ini, dan tentunya ini akan membuat kita lebih damai lagi, menerima semua kejadian yang datang pada hidup kita, dan mulai menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dengan hukum karma. Terima kasih. Salam cinta penuh kedamaian.